Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali bertemu dalam Renungan Harian kali ini. Tema pada Renungan Harian kali ini adalah Tuhan lama membentuk. Mengapa? Sebelum kita masuk ke Renungan, kita akan membaca ayat Alkitab yang akan diambilkan dari kitab Roma 9 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak membuat hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sudah tidak asing dengan lagu pujian yang berjudul Bagaikan Bejana. Di sana ada bait yang mengatakan bahwa bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Namun, apakah kita benar-benar dapat melaksanakan bait yang terdengar mungkin sangat sederhana? Nyatanya tidak. Sebagai orang percaya, kita tentu tahu bahwa kita harus mengalami pembentukan Tuhan. Dan kita percaya bahwa pembentukan Tuhan akan selalu mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Namun, yang seringkali menjadi pertanyaan, mengapa proses pembentukan Tuhan terasa lama? Bahkan juga sangat menyakitkan dalam prosesnya. Hingga kita merasa pembentukan tersebut berada di luar kemampuan kita. Kita pasti sering mengalami hal tersebut. Apakah ini suatu proses pembentukan dalam hidup saya? Mengapa Tuhan memberikan proses yang sedemikian sulit? Apakah saya memang tidak layak? Berbagai macam pemikiran tentu pernah hadir dalam pemikiran kita pada saat kita mengalami proses pembentukan tersebut. Ingat bangsa Israel? Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel dibawa mengembara selama 40 tahun lamanya sebelum mencapai Kanaan. Selama 40 tahun itu, sejarah dan Alkitab mencatat bangsa Israel seringkali mendukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan pun seringkali menegur bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara tentunya masih ingat pada saat bangsa Israel di padang gurun, mereka bersungut-sungut, tidak ada makanan yang layak. Bahkan di Mesir pun kami makan lebih enak dari ini. Pada saat Tuhan memberikan makanan mana kepada mereka, mereka bersungut-sungut kepada Musa yang memimpin mereka pada saat itu. Musa akhirnya berdoa kepada Tuhan, akhirnya bangsa Israel diberi makan daging, burung puyuh. Itu pun mereka bersungut-sungut. Pada saat mereka mulai bosan dengan makan daging, mereka bersungut-sungut. Mereka lupa bahwa Tuhan tidak hanya memelihara mereka dengan makanan. Pada saat siang hari mereka berjalan di gurun, Tuhan memelihara mereka dengan tiang awan. Pada saat mereka harus berjalan di malam hari, Tuhan memelihara mereka dengan tiang api. Tetapi pemeliharaan Tuhan sama sekali terlupakan pada saat mereka sudah mulai berkecil hati dan bersungut-sungut. Pada saat tentara Mesir mengejar mereka dan mereka terhalang oleh laut, mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka kembali memohon kepada Musa untuk dapat diselamatkan. Mereka salah persepsi. Mereka berpikir bahwa Musa yang menolong mereka dan bukan Tuhan. Bahkan Musa pun dihukum gara-gara hal ini. Karena mereka selalu mengeluh, terucaplah Musa bahwa haruslah aku. Dan itu sangat mendukakan hati Tuhan, sehingga Musa dilarang masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cepat atau lambatnya proses pembentukan Tuhan
Sesungguhnya semua tergantung bagaimana respon kita terhadap pembentukan tersebut. Apakah kita menerima? Apakah kita berkeras hati? Apakah kita, kalau dalam bahasa Jawa, balelo? Semuanya tergantung pada pilihan kita. Kalau kita bersungut-sungut dan tidak mau bersyukur tentang proses yang diberikan Tuhan, apakah dengan serta-merta Tuhan pasti akan mempermudah? Tentu saja tidak. Proses pembentukan itu adalah karunia Tuhan. Jadi apa dan bagaimana prosesnya? Tergantung kitalah bagaimana kita menjalaninya. Marilah kita belajar untuk dapat menerima dengan rendah hati segala proses pembentukan Tuhan. Marilah kita belajar bersabar bahwa pembentukan itu memerlukan proses dan kadangkala proses tersebut memakan waktu yang cukup lama. Kita hanya perlu bersabar dan menjalani proses tersebut dengan senang hati, menerima penyertaan Tuhan dalam menerima proses tersebut. Marilah kita bersabar supaya kita dapat melewati setiap proses yang Tuhan berikan dengan tidak bersungut-sungut, melainkan dengan hati yang lapang. Bukankah kekristenan tidak hanya tentang surga, tapi juga tentang buah-buah yang dihasilkan? Salah satu buah tersebut adalah kesabaran. Marilah kita bersabar, menjalani proses yang didapat dari Tuhan, dan menjalaninya dengan senang hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk bersabar dalam menerima setiap proses yang Engkau siapkan bagi kehidupan kami. Kiranya kami dapat menjalani proses tersebut sehingga dapat menjadi pribadi yang Engkau bentuk, yang telah Engkau tentukan Tuhan. Sehingga kami dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan memberkati.